Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang ditayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah dan dimanapun berada? Kami berharap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami akan membacakan penegasan warta jemaat untuk Minggu 2 Agustus 2020 sebagai berikut. Badan Pekerja Harian Majelis GKI Bumi Pelangka mengucapkan selamat beribadah Persi Keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Gerapirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis GKI Bumi Pelangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati. Kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat di kawasan Majelis GKI Bumi Pelangka, terkhusus dari tanggal 2 sampai 8 Agustus 2020. Ibadah Minggu Persi Keluarga Rumah di Rumah akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode dan Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Palangkaraya mengizinkan pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Pada hari Minggu 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu online yang akan dilayani oleh Pendeta Nasib Mariduha STH. BPH Majelis Jemaat Bumi Pelangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop ataupun melalui transfer rekening bank. BPH Majelis GKI Bumi Pelangka juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online atau streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga Persi Keluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis Jemaat Bumi Pelangka setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan 13 WIB atau disetor ke nomor rekening BRI 790301 0014 40537 atas nama BPH Majelis GKI Bumi Pelangka.
Bukti setor transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka. Ibadah Minggu online kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rusmira MTH. Mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan. Demikian warta jemaat untuk kita pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan jiwa. Kita menyanyi dari nyanyian pembuka spesial song nomor 76, bait 1 diulang 2 kali, Kasih dari Surga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali.
pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena kasih-Nya, semua karena anugerah-Nya, telah mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah, atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Allah, oleh kasih dan rahmat-Mu yang besar, sebab kami adalah umat milik kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh mengasihi kami, namun Engkau membenci segala dosa dan kejahatan kami. Syukur untuk penyertaan dan tuntunan-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, yang Engkau karuniakan bagi kami, sehingga dalam hari-hari perjalanan hidup kami dikuatkan. Terima kasih sepanjang 1 minggu, Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Saat ini, kami datang beribadah di hadapan-Mu. Engkau melayakkan kami, ya Tuhan, melayakkan umat-Mu yang merindukan Engkau memberkati. Terimalah syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Aku tak
Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang yang percaya, yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian petunjuk hidup baru. Pembacaan nas Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Demikian bunyinya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah aku, maka kamu akan makan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Karena panjang
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang ada di rumah, pada minggu hari ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu yang penuh kuasa. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kami mengerti kehendak Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami yang Tuhan perkenankan bagi kami. Berfirmanlah melewati hamba-Mu saat ini. Berkati kami yang menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Pada ayat yang ke-5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, tentunya pada saat ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sebagaimana ada pada saat ini, dan itu karena anugerah Allah. Pada minggu ini kita merayakan Hari Pemuda GKE, dan firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan sebagaimana dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya kembali membacakan satu ayat firman Tuhan pada ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua
rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jemaat Tuhan, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Dalam teks nas kita hari ini menjadi bagian dalam perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Dalam surat ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus menyampaikan nasihat. Yang pertama, nasihat yakni hubungan para penatua dengan kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada mereka. Ini terdapat pada ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian nasihat yang kedua adalah hubungan orang-orang muda terhadap orang-orang tua. Nah, ini pada ayat yang kelima, sebagaimana tadi saya telah bacakan untuk kita, dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kata tunduk di sini bukan diartikan sebagai tindakan yang merendahkan orang-orang muda. Dalam naskah Yunani, kata kerjanya yaitu hupotasomenoi, yang akar katanya hupotaso, artinya menempatkan diri di bawah. Hal ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang muda saja, tetapi juga dalam firman Tuhan ini disampaikan pada ayat yang kelima ini, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Berarti menempatkan diri di bawah itu berlaku bagi semua kawanan domba Allah atau umat Allah atau jemaat mula-mula pada waktu itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang muda atau orang-orang tua juga semua tanpa ada kategori usia saling menempatkan diri di bawah atau saling tunduk, maka tidak ada pihak yang merasa dilecehkan atau ada pihak yang sewenang-wenang. Nah, inilah cara hidup jemaat yang dikehendaki oleh Allah. Dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, nasihat Rasul Petrus ini untuk tunduk seorang akan yang lain. Ini merupakan tindakan orang yang memiliki kerendahan hati. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati, salah satunya nampak pada tindakannya yang menempatkan diri di bawah atau tunduk terhadap yang satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, saudari jemaat Tuhan yang kekasih dan mengasihi Tuhan,
Apabila pada minggu ini kita merayakan Hari Pemuda GKE. Pemuda adalah generasi penerus, bukan saja bagi gereja, tetapi bagi bangsa dan negara ini. Pemuda pada masa mudanya, tentu sebagai pemuda banyak keahlian, banyak keterampilan, banyak talenta yang dimiliki oleh kaum muda. Tidak hanya itu, pada masa muda tentunya adalah ia kuat, ia mampu dan sanggup, karena dari segi fisik ia kuat, berbeda dengan orang yang sudah tua. Ada kelemahan, ada kekurangan karena faktor usia. Tetapi selagi muda, ia pasti sanggup memikul beban berat, baik di pundaknya ataupun ketika ia mengangkat beban, karena ia muda. Seorang muda sangat dibutuhkan. Dan puji syukur Bapak Ibu Saudara, orang-orang muda terlibat dalam persekutuan gereja. Dan tentunya mendukung di mana mereka memiliki keterampilan, keahlian yang kita boleh alami saat ini. Melewati media sosial, mereka menyampaikan karya mereka, terlibat bagian ini. Baik kameramen, baik LCD, baik sound, pemain musik, song leader adalah pemuda-pemuda kita yang hebat. Mereka Tuhan pakai. Oleh sebab itu kita patut bersyukur dan kita dukung mereka. Dan sebagai pemuda juga, melewati firman Tuhan ini, Rasul Petrus menasehati. Walaupun mereka muda, tetapi ketika mereka memiliki kerendahan hati, dengan menyatakan, dikatakan tunduk, artinya mau meletakkan diri di bawah keberadaan mereka. Bukanlah suatu keberadaan menganggap mereka lemah, tidak berdaya. Itu tidak sama sekali. Melainkan ada kerendahan hati, di mana mereka mengakui bahwa apa yang mereka miliki, kemampuan mereka, kehebatan mereka, itu semata-mata adalah karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak keberhasilan pemuda-pemuda GKE. Anak-anak Tuhan yang hebat di tingkat dunia, baik pun membawa harum bangsa negara kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mereka bangga dan mengakui Tuhannya yang hebat. Nah, inilah sifat kerendahan hati yang menjadi suatu kebanggaan. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan, bahwa ketika sebagai pemuda tidak menganggap itu sebuah kesombongan, sebuah kebanggaan, sebuah itu mereka yang mampu karena usaha mereka, kehebatan mereka, kecerdasan mereka, tidak. Tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan ketika mereka mau pakai itu sebagai sarana untuk kesaksian bagi kepujian kemuliaan nama Tuhan, nah inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan pada saat ini. Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang rajani dan yang rahmani, yang kami sembah dan puji di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pada saat ini kami berterima kasih karena kami telah menerima firman Tuhan yang membekali kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami yang telah menerima firman-Mu, baik kami yang telah beribadah di rumah kami masing-masing. Pada hari ini secara khusus, dalam merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan menjadi dasar bagi pemuda Gereja Kalimantan Evangelis untuk memiliki kerendahan hati, nyata dalam tindakan, tunduk baik terhadap orang-orang tua maupun semua orang, bahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan sebagai satu kawanan anak domba Allah. Bersama-sama hidup saling tunduk satu terhadap yang lain. Ini cara hidup yang menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang berada di sekitar sekeliling kami. Dan biarlah melewati keberadaan hidup kami, nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Demikian juga bagi pemuda Gereja Kalimantan Evangelis, dengan keberadaan mereka sebagai kaum muda milenial, Tuhan, Engkau telah pakai mereka. Walaupun dalam keberadaan situasi hidup saat ini, justru keberadaan mereka sangat berperan penting, baik bagi gereja, baik bagi bangsa negara. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah orang-orang muda dalam meraih cita-cita, harapan masa depan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka pula ya Tuhan, Engkau pakai sebagai alat-Mu. Ketika keberhasilan dan kesuksesan telah mereka raih, mereka pakai semuanya itu menjadi sarana untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah dengan keberadaan anak muda, nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Semua pemuda pada saat ini kami serahkan di dalam pemeliharaan, penyertaan, lindungan, dan berkat Tuhan. Diberkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, di seluruh Indonesia. Tuhan berkatilah, khususnya pemerintah kami Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, berkatilah ya Tuhan, baik dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar segera terhenti. Tuhan memberkati upaya yang dilakukan, beri hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan yang memampukan mereka untuk melakukan tindakan yang tepat dan cepat. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu, umat Tuhan, baik yang beribadah di rumah saja, umat Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Bumi Palangka, lingkungan pelayanan 1-2 Gereja Bethesda. Tuhan memberkati, agar kehidupan jemaat-Mu melimpah dengan ucapan syukur. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, siapapun yang terlibat dalam pelayanan, bahkan umat Tuhan yang memberi persembahan diberkati. Diberkati saudara-saudara kami yang janda, duda, anak yatim piatu, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa Sorgawi, inilah seruan kami, Engkau berkenan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat,
mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita sebagai nas pengantar yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberi contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum persembahan semua dikumpulkan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengaku dan menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepadamu. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop, kita menyanyi kembali dari nyanyian ungkup nomor 130 bait 1 dan 2, Tarahatala Tagal Kareasi. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, dimohon berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menerima berkat Tuhan.
Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.